pemaparan dan diskusi yang bertema konsep sekolah dasar bersih dan sehat oleh presenter kita, yaitu Ibu Teti. Ibu Teti ini adalah seorang pengajar dan juga seorang instruktur nasional, ya Bu ya. Ya, instruktur nasional. Nanti boleh tanya-tanya sedikit ke Ibu Teti, instruktur apa gitu ya. Nah, Ibu Teti ini mengajar di SD Kota Baru. Betul Pak, betul. Kota Baru. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka diskusi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan serahkan kepada presenter kita yang cukup keren, yaitu Ibu Teti Hartati. Ya. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ahmad, hatur nuhun pisan. Karena waktunya, alhamdulillah. Sama-sama marilah turut kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sesi kedua ini kita mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran. Pada kesempatan pagi hari ini, pagi menuju siang ya Bapak ya, kita membahas konsep sekolah dasar bersih dan sehat. Di mana sekolah ini merupakan salah satu lembaga formal pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak. Juga sekolah merupakan tempat untuk mendapatkan bekal ilmu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan membahas bagaimanakah peran sekolah untuk turut serta dalam upaya pendidikan dan pembelajaran pada generasi mendatang agar pola hidup sehat bisa dibentuk juga dan bisa diawali melalui pembelajaran lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Pada kasus sekarang ini yang sedang mewabah, yaitu pandemi corona ya, virus corona ini, tentu saja pola hidup bersih dan sehat itu sangat harus diterapkan. Nah, baik itu di rumah, lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah, di sini ya, bagaimana kita bisa menghasilkan sekolah bersih dan sehat itu? Yang pertama kita dari pelaku dulu. Pelaku di sini adalah warga sekolah, baik itu muridnya, guru-gurunya maupun komunitas sekolah yang berada di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu strategi. Strategi yang diterapkan dalam sekolah misalkan dengan membuat manajemen yang baik. Kedua yaitu optimalisasi sarana dan prasarana. Tiga yaitu pendidikan bersih dan sehat. Yang keempat penciptaan kondisi ideal. Dan kelima yaitu pelibatan berbagai pihak. Nah, di sini dalam pelaksanaannya, di sini melibatkan yaitu perencanaan program sekolah, pengelolaan bangunan dan lingkungan sekolah, dan pembudayaan hidup bersih dan sehat. Sehingga dalam hal ini akan menghasilkan sekolah dasar yang bersih dan sehat. Adapun indikator sekolah dasar bersih dan sehat, yang pertama yaitu kebijakan. Di sini kebijakan SD bersih dan sehat sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah nasional ya. Kebijakan lokal disusun dan disepakati bersama dengan warga sekolah dan juga komite sekolah. Kebijakan ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan sekolah bersih dan sehat oleh seluruh warga yang ada di sekolah. Dengan kebijakan ini, sekolah dasar penyelenggaraan kebersihan dan kesehatan halaman dan lingkungan sekolah serta membudayakan istilah dan contohnya. Misalkan dengan kebijakan bagi siswa baru untuk membawa satu. Yang kedua, kita lanjut ke program kerja. Ini dalam program kerja tertuang dalam visi dan misi sekolah dasar bersih dan sehat.
Tertuang juga dalam rancangan kegiatan dan anggaran sekolah yang nantinya akan dilaksanakan atau dimonitoring oleh seluruh warga sekolah dan komite sekolah. Nah, di sini visi misinya ya. Jadi tertuang di dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang nantinya akan ada monitoring dan evaluasi dari seluruh partisipasi warga sekolah dan komite sekolah. Nah, yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Di sini sarana dan prasarananya banyak sekali yang harus mengikuti aturan indikator sekolah dasar yang bersih dan sehat. Salah satunya adalah bangunan. Bangunan pendukung ini ada beberapa bangunan yang harus ada dalam sekolah. Satu itu ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang kelas, kamar mandi, ruang UKS, kantin, gudang, tempat ibadah, taman, halaman, pagar sekolah. Nah, tentu saja bagi sekolah yang sehat dan bersih ya, ini indikatornya semua itu harus ada. Tapi kendalanya tidak semua sekolah memiliki ruangan yang harus ada seperti ini. Baik, kita lanjut ke standar luasan ruang. Di sini standar luasan ruang tertera untuk ruang kepala sekolah. Ini 12 meter persegi untuk panjangnya dan lebarnya minimal itu 3 meter. Nah, untuk ruang guru sebesar 32 meter persegi dengan rasio minimumnya yaitu 4 meter persegi per orang. Juga ada perpustakaan, ruang kelas, di sini juga ada ruang kelas yaitu 30 meter persegi dengan lebar minimum 5 meter. Ruang UKS. Nah, di sini ada catatan bahwa setiap ruang jendela dibuka dan ditutup dengan bukaan keluar ya demi pencahayaan alami yang cukup. Kita lanjut ke kondisi ruang kelas. Nah, pada umumnya kondisi ruang kelas semuanya hampir sama, sudah sesuai standar untuk ruang kelas yang sehat. Di sini jarak papan tulis dengan meja siswa itu paling depan minimal 2,5 meter. Jarak papan tulis dengan meja paling belakang itu maksimum 9 meter. Jadi ini untuk cakupan dari anak untuk melihat ke papan tulis dari depan sampai ke belakang. Kapasitas maksimum ruang kelas 28 siswa. Ini yang idealnya ya, setiap kelas itu idealnya 28 siswa, tapi pada kenyataannya masih banyak yang satu kelas itu lebih dari 28 siswa. Keempat yaitu tersedia tempat cuci tangan. Nah, ini yang sangat penting. Jadi biasanya di setiap sekolah itu di depan kelas harusnya disediakan tempat cuci tangan yang mana setiap anak bisa menjangkau lebih dekat untuk cuci tangan. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, cuci tangan merupakan keharusannya bagi anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, di sini harus disediakan satu kelas minimal satu tempat cuci tangan, 2 kelas. Ini untuk 2 kelas ya, minimalnya kalau bisa satu kelas juga akan lebih baik. Di setiap kelas menyediakan tempat bilah bertutup. Nah, ini biasanya sudah ada di sekolah-sekolah sudah dengan warna-warna tertentu yang sudah disediakan di setiap sekolah. Sarana penunjang. Di sini sarana penunjang adalah halaman sekolah, yang mana halaman ini merupakan ruang terbuka hijau sebagai sarana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar ruang kelas, baik itu sebagai tempat upacara, olahraga, senian, parkir kendaraan, tempat duduk, taman, ataupun yang lainnya. Nah, pada dasarnya tidak semua sekolah mempunyai halaman sekolah yang bisa digunakan untuk kegiatan di luar ruangan. Ada beberapa juga yang sudah mempunyai ruangan yang cukup ya untuk kegiatan di luar kelas. Kita lanjut ke atap. Nah, untuk atap ini, penutup atas suatu bangunan yang melindungi bagian dalam bangunan dari hujan dan panas matahari ini sudah sesuai indikator dari sekolah dasar dan sehat, sekolah dasar sehat dan bersih. Untuk dindingnya
Seperti pada gambar di sini, dinding bangunan sekolah itu harus bersih, tidak lembab dan dicat berwarna terang. Tentu saja ini akan mempengaruhi kesehatan kita yang berada di dalam kelas, baik itu anak-anaknya maupun ibu bapak gurunya yang mengajar. Jadi diusahakan dinding ini bersih juga tidak lembab, artinya pencahayaan yang masuk ke dalam kelas itu cukup. Baik, selanjutnya yaitu lantai. Lantai itu terbuat dari bahan padat air. Buat permukaannya rata, tidak licin, tidak retak dan mudah dibersihkan. Dan juga berwarna terang. Untuk lantai kamar mandi atau WC memiliki kemiringan yang cukup sehingga memudahkan air mengalir. Kalau Bapak Ibu di sekolahnya ada yang pasti mempunyai tangga. Nah, sarana tangga ini harus sesuai dengan indikatornya, yaitu untuk sekolah bertingkat tangganya memiliki pegangan tangan yang kuat dan sarana pengaman, biar nanti anak-anak yang ke atas ataupun turun aman ya untuk naik turun tangga. Kemiringan tangga juga tidak terlalu curam dan tidak licin. Jadi takutnya anak-anak nanti saling dorong atau saling main di tangga, nanti takutnya ada kecelakaan atau apa ya. Jadi harus kemiringannya jangan terlalu curam. Itu selanjutnya yaitu pintu. Nah, pintu di sini, pintu lebar ukurannya 1 meter. Memiliki 1 atau 2 daun pintu dengan arah keluar. Jadi pada sekolah sudah terapkan ya untuk satu ruang kelas itu ada suatu pintu yang banyak keluar. Dilengkapi dengan pengunci dan penggantung yang terbuat dari bahan yang kuat. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya yaitu jendela. Jendela di sini harus memenuhi standar. Luasannya itu minimal 20% dari luas lantai. Dapat dibuka dan ditutup dengan arah bukan keluar dan diberi pengaman. Nah, di sini dengan adanya jendela ini kita bisa memungkinkan cahaya itu bisa masuk dengan baik ya. Dengan baik masuk secara alami ke dalam ruangan kelas. Lanjut ventilasi. Ventilasi di sini di semua ruangan ya di sekolah itu pasti mempunyai ventilasi. Nah, yang disarankan yaitu ventilasi sedang yang dapat menjamin aliran udara segar. Kecuali untuk pengatur AC ya, karena AC itu ada khusus ya. Terus ventilasi itu 10% dari luas lantai. Nah, nanti bisa dilihat dari jarak dengan lantai dengan kondisi ventilasi yang harus disesuaikan. Ventilasi udara dapat berupa ventilasi alami, ventilasi. Nah, selanjutnya yaitu sanitasi. Di mana sanitasi ini yaitu menyediakan air bersih, terus saluran pembuangan air limbah dan juga jamban atau WC. Di sini jamban atau WC itu harus disesuaikan dengan jumlah murid yang berada di sekolah. Sarana air bersih dapat juga berupa air ledeng, sumur, bak penampung air hujan. Selanjutnya, jamban di sekolah minimal berbentuk leher angsa, juga dilengkapi dengan septic tank yang kedap air serta saluran peredapannya. Jarak sumur dan septic tank minimal 10 meter. Sumber air ini sebenarnya banyak ya, kita dapatkan dari air tanah, air permukaan atau air hujan. Air permukaan misalkan air sungai, kalau di kita sudah menggunakan air tanah ya, air sumur atau air sungai itu sudah jarang kalau di kota-kota. Kalau di desa-desa mungkin masih banyak. Maka untuk kalau misalkan kondisi airnya itu tidak layak untuk diminum, itu harus diadakan proses pengolahan air lebih lanjutnya biar airnya bisa untuk diminum. Baik, untuk selanjutnya tempat sampah. Tempat sampah di sini sudah ada ya di setiap kelas atau sekolah itu menyediakan 3 macam tempat sampah yang sudah diberi warna masing-masing.
yang gunanya di sini untuk memilah-milah apa sampah yang harus dimasukkan ke dalam tong sampah tersebut. Nah, di sini sampah ini ada warna kuning yaitu untuk non organik, warna merah itu pecah belah, dan warna biru itu untuk organik. Di sini sampah diangkut setiap hari ke tempat pengolahan sampah ataupun bisa dikelola oleh warga sekolah sehingga menghasilkan barang berguna, digunakan untuk kompos, barang kerajinan, barang seni, dan sebagainya. Yang sekarang itu sudah lama ya kita galakan ada bank sampah, di mana bank sampah ini kita gunakan untuk daur ulang atau semacamnya. Nah, kita lanjut ke sarana penunjang kamar mandi WC. Nah, ini ukuran kamar mandi yang menurut standar sekolah yang bersih dan sehat itu minimal 2 meter persegi. Nah, rasio untuk peserta didik itu satu WC pria satu itu berbanding 40, sedangkan perempuan satu berbanding 25. Kamar mandi dengan laki-laki dan perempuan itu tentu saja harus dipisah dan menggunakan siri atau gambar biasanya untuk memisahkan tempat WC laki-laki dan perempuannya. Nah, kita lanjut ke pembudayaan bersih, hidup, dan sehat. Di mana di sini kegiatan perilaku PHBS ya. Ini kepala sekolah bersama-sama dengan warga sekolah membuat peraturan tentang SD bersih sehat yang dimasukkan ke dalam peraturan dan tata tertib sekolah. Pemasangan papan atau aturan himbauan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Biasanya di sini juga di sekolah-sekolah suka ada papan atau mading-mading ya untuk menjaga kebersihan. Misalkan ini, malu dong buang sampah sembarangan. Atau kalau ada tanaman biasanya kita tuliskan rawatlah aku atau siramilah aku. Membuang sampah pada tempatnya dan macam-macam ya. Ini sebagai himbauan untuk membudayakan perilaku bersih dan sehat di sekolah. Anak-anak juga nanti kalau sudah ada papan pengumuman ini tentu saja akan membacanya dan melakukannya. Nah, kalau ada yang melanggar, kita akan memberikan aturan pemberian sanksi, ya, di mana peserta didik atau warga sekolah yang melanggar akan diberikan sanksi kalau misalkan membuang sampah sembarangan ataupun merusak pohon atau apa, kita berikan sanksi. Selanjutnya yaitu pembiasaan dengan kegiatan rutin membersihkan lingkungan sekolah atau program Jumat Bersih yang melibatkan seluruh warga sekolah, pemeriksaan kuku dan rambut setiap hari Senin. Nah, di sini biasa pembiasaan dari Bapak Ibu guru di kelas ya, biasanya sebelum masuk juga kita adakan pemeriksaan kuku sebelum belajar, ataupun kita akan adakan misalkan 1 minggu sekali untuk Jumat Bersih. Nah, itu melibatkan seluruh kelas. Kita adakan kebersihan di tiap kelas juga di lingkungan sekitarnya. Ini merupakan salah satu pembudayaan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini ya contoh-contoh yang kebiasaan yang menunjukkan indikator budaya sekolah dasar bersih dan sehat. Spontanitas. Nah, spontanitas mengambil sampah di lingkungan sekolah atau kelas dan memasukkannya ke tempat yang tepat. Biasanya kalau anak-anak itu suka jajan ya, atau ada yang lupa dia membuang saja bekas makanannya di mana saja. Nah, kalau misalkan ada teman yang melihat, kita spontan ya mengambilnya dan memasukkan ke tempat yang seharusnya. Nah, perilaku kedua yaitu mencuci tangan menggunakan sabun pada saat setiap selesai melakukan berbagai kegiatan. Karena di sekolah yang sehat itu kan sudah ada disediakan tempat cuci tangan, maka anak-anak yang sudah melakukan kegiatan itu bisa cuci tangan dan disediakan juga sabun. Nah, ini membuka sepatu setiap masuk kelas. Ini ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan untuk membuka sepatu, ada juga yang tidak ya, karena semua itu membuka sepatu masuk kelas. Selanjutnya, membawa dan makan makanan yang dibawa dari rumah di tempat yang bersih dan menjaga tempat makan tetap bersih.
sini sudah digalakan pola hidup bersih dan sehat di mana semua murid diajarkan atau bawa meeting atau tempat minum dari rumah. Jadi setiap mereka mau jajan itu tidak menggunakan kantong plastik yang ada dari pedagang, tapi menggunakan tumbler ataupun meeting yang dibawa dari rumah. Ini itu saja akan meminimalisir untuk banyaknya sampah ya yang ada di sekolah. Selanjutnya perilaku meletakkan sapu semoseng pada tempatnya. Ini saya semoseng. Nah, di sini tentu saja kebiasaan untuk yang sudah beres-beres atau bersih-bersih di kelas itu suka menyimpannya di mana saja. Nah, ini sudah ada aturannya bahwa ada tempat sapu juga semoseng yang harus diletakkan kembali pada tempatnya. Nah, baik Bapak Ibu. Demikian pola atau indikator sekolah dasar bersih dan sehat yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di sini sudah ada 5 ya, sudah saya bahas 5 indikator yang ada di sini. Misalkan program kerja, sarana dan prasarana pemberdayaan sosial juga perilaku warga sekolah. Mungkin paparan materi saya dan kurang lebihnya nanti Bapak moderator kalau ada yang bertanya atau menambahkan silakan. Untuk materi saya coba sekian. Assalamualaikum. Maka Bapak Ahmad, saya kembalikan ke Bapak Ahmad. Ya, terima kasih kepada Ibu Teti yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas, singkat dan mantap. Tadi menjelaskan tentang indikator sekolah dasar bersih dan sehat. Nah, di sini ibu-ibu barangkali ada yang mau bertanya, silakan untuk acung tangannya atau raise hand ya, acungkan pananganna, maka pilih pada anu naros. Iya, dan sedang menambahkan ibunya. Oh, nya cenah aya Boleh menambahkan. Jadi aya patarosan mangga biasa ngacung atau napi bijak. Apa? Assalamualaikum. Salam. Ya. Terima kasih. Saya dengan Rifa Martini dari SDN Sayuran 02, Bu. Bu Tati. Oh iya Bu Rifa, Wilujeng Sumping, mangga kalebat Bu. Insya Allah mungkin berkaitan dengan kebersihan sehat, sekolah bersih dan sehat. Mungkin saya akan menambahkan Silakan Bu. Tentang sekolah bersih dan sehat yang hubungannya dengan kaitannya dengan yang sekarang lagi viral dengan wabah virus corona mungkin ya. Betul Bu. Ya, bagaimana cara menjaga kebersihan diri yang perlu diikuti dalam kesempatan ini yang harus kita jaga. Mungkin saya maaf untuk menambahkan saja. Pertama mungkin ada langkah-langkah yang harus diajarkan kepada anak-anak tentunya dalam menjaga kebersihan diri terutama dan lingkungan. Dan kebetulan pada saat ini anak-anak sedang libur mungkin ya belajar di rumah dan mungkin aktivitasnya harus terus dilanjutkan. Mungkin kebiasaan-kebiasaan seperti sering mencuci tangan ya yang dulunya kurang. Mungkin pertama itu sering mencuci tangan dalam untuk menghindari atau wabah virus corona ini. Yang kedua itu menjaga jarak dengan istilah social distance mungkin ya. Langkah yang ketiga itu tidak sering menyentuh wajah, itu dibiasakan tidak seperti itu untuk menjaga kebersihan. Yang selanjutnya mungkin mempraktekkan etika bersin dan batuk itu jangan sembarangan. Etika bersin dan batuk itu harus ada tempatnya atau ada wadahnya yang harus jadi tidak sembarangan untuk selalu tutup mulut ya menggunakan tisu. Kemudian ada juga
kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu ya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ini tentunya harus segera pergi ke dokter ya untuk supaya menjaga itu. Kemudian jangan lupa memakai masker juga jika sedang sakit, meskipun yang tidak sakit juga sih perlu itu untuk menggunakan masker. Kemudian ada yang terakhir mungkin membersihkan permukaan barang yang sering kita sentuh itu sering-seringnya untuk membersihkan benda-benda tersebut dari genggaman kita ya. Itu mungkin saya hanya menambahkan saja karena ini dengan pandemi virus corona ini yang sedang wabah. Itu saja Bu Teti, maaf. Ya, terima kasih Bu Ripa atas tambahannya. Betul sekali ya Bapak Ibu bahwa sekarang dalam pandemi wabah corona ini tentu saja perilaku hidup sehat harus diterapkan ya, karena mungkin saja di sekarang anak-anak rumah ya tidak sekolah, walaupun tidak sekolah tetapi kita harus jalankan sekolah ini. Yang mana tadi sudah dibicarakan oleh Bu Ripa bagaimana kita menjaga kebersihan diri, karena dengan mencuci tangan. Tangan ini sangat penting kita lakukan selesai untuk melakukan kegiatan apapun kita usahakan untuk cuci tangan. Nah ini karena di sekolah sekarang itu libur, jadi kita terus terapkan diupayakan kepada orang tua di rumah ya untuk selalu menerapkan pola hidup bersih ini. Kedua tadi etika untuk bersin ya harus menutup dengan tangan atau dengan siku, juga memakai masker. Nah ini tentu saja sangat harus kita galakan ya, bukan hanya untuk keseharian saja di dalam kondisi saat ini saja, tetapi kita lanjutkan untuk kedepannya juga selalu dijaga seperti itu. Baik, Bapak moderator ada yang Bu Teti mungkin sedikit menambahkan Bu Teti? Ya, mangga silakan Bu Nia. Ya, saya Bu Nina, host. Oh, Bu Nina. Ya, mangga Bu Nina. Kalau untuk di sekolah saya yang notabene kelasnya itu kurang ya Bu Teti ya. Jadi ada kelas pagi, betul. Ada kelas siang ya. Kalau di saya kan seperti itu. Kekurangan kelas. Nah itu. Jadi untuk menjaga hidup bersih ini memang betul-betul dibutuhkan kerjasama antara yang flu pagi dengan yang flu siang. Nah kadang-kadang suka begini, yang flu pagi ini udah bersih, pikir sudah menjaga kebersihan sudah menjaga kebersihannya, terus dipel setiap hari. Nah ternyata kalau misalkan di siangnya itu tidak sama-sama gitu ya akhirnya akhirnya susah untuk menerapkan pola hidup bersih seperti ini. Jadi memang harus ada kerjasama. Iya, harus ada kerjasamanya khusus untuk yang sekolahnya itu pagi siang seperti di sekolah saya gitu. Betul Bu Nina, kalau kita misalkan dalam kondisi kelasnya terbagi ya, kelas lain, tentu saja yang kelas pagi itu betul kondisinya seperti itu, dia sudah diterapkan pola bersihnya. Tahu-tahu yang bagian siang itu ya seenaknya saja buang sampah. Jadi ini sama ya untuk seluruh warga di sekolah ya, tidak hanya terapan kepada sebagian saja. Ini tidak akan berhasil ya untuk kita mencapai indikator sekolah dasar bersih dan sehat ini, karena ini merupakan satu kesatuan yang harus semuanya bergerak ya. Jadi kita bisa menerapkannya dalam keseharian itu bersama-sama. Itu seperti kondisinya seperti itu. Bagaimana dengan sekolah yang tidak semua sekolah yang semua kondisinya itu memenuhi standar atau indikator sekolah bersih ya. Karena ada juga yang sekolahnya hanya yang mempunyai 2 ruang atau 3 ruangan ya Bu Nina ya. Jadi di sini tentu saja punya kesulitan tersendiri untuk mencapai indikator sekolah bersih dan sehat itu. Karena untuk ruangan di kelas itu yang seharusnya kita itu 28 orang tiap kelas,
Tapi pada kenyataannya seperti di sekolah saya itu sampai membludak ya, ada yang 46, 43. Nah, di sini apa di suatu masalah ya, masalah Iya, tersendiri. betul. Karena kalau misalkan kita tidak menerima bagaimana murid-murid gitu kan ya, sudah banyak yang masuk yang sudah mendaftar, tetapi kalau kondisinya harus 28 peserta tidak akan memenuhi karena terkendala dari ruang kelas yang tersedianya hanya sedikit. Iya. Nah, kalau mau 8 berarti yang ruangan yang harus dipakai itu harus banyak gitu. Sedangkan di setiap sekolah tidak semuanya mempunyai satu, misalkan Iya. satu kelas itu satu ruang kelas ya. Oh iya. Ada yang berbagi juga. Nah, seperti itu. Di Bu Nina Ya, Bu sudah Teti. menerapkan 28 per kelas tidak? Tidak, belum Bu Teti. Kalau di saya itu ini saya ya, pengalaman saya itu seperti kelas saya sebetulnya ada kelas besar ya 53 siswa, dan itu jadi satu kelas, dijadikan satu kelas karena waktu itu berhubung gurunya kekurangan guru waktu itu. Jadi sementara waktu dijadikan satu kelas dulu, ditangani oleh saya sekarang. Jadi saya itu mengajar di satu kelas itu 53 siswa. Dan wow itu. Oh ya Bu Teti, satu lagi, kalau di sekolah saya kan komplek ya Bu Teti. Jadi satu Ya, betul. komplek. Jadi satu komplek itu bisa ada 7 SD. 7 SD dengan murid berapa ya? Sekitar 1.000 lebih mungkin ya. Dan itu Ya. susah sekali untuk menerapkan konsep dasar bersih dan sehat ini. Nah, bagaimana Bu Teti untuk sekolah kompleks seperti yang keadaannya di sekolah saya ini, bagaimana nih supaya bisa tercipta? Nah, kalau kondisinya seperti itu ya Bu Nina ya, kalau sekolah itu hanya satu SD, satu wilayah, satu SMA ya. Ya. Nah, ada yang berkompleks gitu ya, ada berapa sih Bu Nina? Ada 7 ya, 7 SD ya Bu Nina ya? Ya, ada 7 SD di sekolah saya, di kompleks saya. Sangat sulit ya untuk kita bersama-sama karena setiap sekolah itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sama dari kebijakan dari pimpinannya ya. Nah, di sini tentu saja kita harus adakan satu kumpulan ya, atau satu kerjasama di mana kita harus bekerjasama mengadakan suatu kebijakan bahwa dalam satu komplek ini kita diwajibkan untuk memulai atau menghadirkan ya sekolah bersih dan sehat, di mana di sini kita adakan aturan-aturan atau peraturan yang harus diikuti semua sekolah yang ada di lingkungan komplek itu. Jadi harus disatu-suarakan dulu bagaimana aturan-aturan ini supaya kita ada satu komplek ini semuanya sekolahnya bersih dan sehat. Nah, di sini pasti tadi kebijakannya sudah ada, misalkan dari visi misi dari sekolah itu sendiri kita adakan juga, kita cantumkan juga di dalam peraturannya. Dalam aturan-aturannya kita akan adakan juga sanksi bagi siapa saja siswa yang melanggar. Nah, ini mudah-mudahan bisa diterapkan dengan adanya sanksi. Misalkan anak yang buang sampah sembarangan, kita kasih tegur ya, terus kita kasih sanksi misalkan dengan membersihkan halaman di depan sampai bersih. Nah, mungkin kita tahap demi tahap kita jalankan ya, sehingga nanti akan menjadi budaya yang tidak harus kita suruh lagi karena sudah budaya dari warga sekolah itu sendiri. Ya, memang sih kompleks ini pasti ada kesulitan tersendiri. Tidak hanya dengan satu sekolah saja. Kalau satu sekolah saja, misalnya satu pimpinan itu sangat bisa ya, tapi kalau kompleks itu kembali lagi pasti beragam karakter dan juga susah untuk menyamakan persepsi. Gitu. Berbeda pemikiran ya Bu Teti ya. Setiap sekolah kan punya kebijakan sendiri-sendiri. Yang ini inginnya seperti ini, yang ininya seperti ini. Akhirnya banyak terjadi bentrok perselisihan itu maksudnya. Betul sekali. Jadi butuh kekompakan mungkin ya Bu ya, intinya. Ya. Nah, kalau di ruangan Bu Nina, bagaimana Bu Nina? Ruangannya sudah cukup untuk standar sekolah bersih dan sehat? Seperti ruangan sudah adakah ruangan perpustakaannya, ruangan UKS-nya, itu bagaimana, sudah memenuhi standar tidak? Alhamdulillah kalau di saya perpustakaan ada. Nah, kamar mandi mungkin yang belum memenuhi
syarat, kurang mungkin ya, kurang memenuhi syarat. Jadi kamar mandi ini memang sekolah yang mengadakan kekurangan lahan kan, kalau di sekolah saya Bu, kekurangan lahan, jadinya dibuat sedemikian rupa bagaimana supaya yang penting ada kamar mandi aja dulu. Jadi kalau misalkan sudah sesuai dengan standarnya itu mungkin belum gitu. Dan untuk kelas juga di kelas saya hanya ada 4 ruangan kelas, dan itu dibagi untuk 10 rombel gitu. Jadi ada pagi, ada siang. Ya Bapak, gimana Pak? Ya, jadi kita langsung sambungkan dulu ya kepada Bu Rifa. Jadi begitu Bu, nah katanya Ya, silakan Pak. Sampai sekolah sehat itu memang perlu kerjasama antara pihak sekolah, yayasan, kalau misalkan ini sekolahnya swasta ya, dan persatuan orang tua siswa ya. Ini ada penambahan dari Bu Rifa, katanya untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi saja harus selalu mencuci tangan, social distancing, tidak sering menyentuh wajah, ketika batuk memakai masker dan membersihkan barang yang sering disentuh. Begitu Bu. Nah, sekarang ada pertanyaan dari saya Ibu. Boleh Bapak. Boleh, mangga kita bahas sama-sama. Ya, kan ini tentang sekolah dasar, indikator tentang sekolah bersih dan sehat ya. Sekarang Mas saya mau bertanya begini, bagaimana dengan konsep seperti ini? Tidak usah kotor bagi kreativitas siswa. Menurut Ibu apa tanggapannya? Gimana Pak? Ada salah satu moto yang seperti ini, jangan takut untuk kotor gitu, jangan takut kotor. Apakah iya itu, betul. bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal itu? Ya, di sini memang kalau misalkan berkreasi ya, sering ada moto jangan takut kotor, karena kita untuk mencoba. Tidak apa-apa sih Pak, kalau menurut saya kalau kita lagi bersih itu, sehat itu tidak harus selalu bersih saja. Kalau masa kalau kita di lingkungan yang misalkan ada lumpur atau apa, mungkin pasti kan kotor. Nah, kotor di sini artinya kotor dalam melakukan kegiatan, misalkan dia sedang main atau kerjakan apa, pasti di luar pasti tidak akan bersih, pasti ada kotornya. Nah, kotor di sini bukan berarti kesehariannya kotor, bukan seperti itu, tapi dengan kegiatan misalkan di luar, setelah kita melakukan kegiatan, nah kita harus di akhirnya kita harus membersihkan lagi Pak. Jadi jangan takut kotor itu, jangan sampai kegiatan yang harus kita adakan di luar itu sampai stop semua, karena kita harus bekerja ya. Silakan saja untuk melakukan kegiatan di luar, tapi nanti setelah melakukan kegiatan tersebut kita lakukan dengan membersihkan diri kita. Nah, itu perilakunya seperti tadi, kalau misalkan sudah dia di luar membersihkan tanaman, pot-pot, pasti dengan bersentuhan dengan tanah pasti kotor ya Pak ya. Nah, sesudahnya tangan seperti itu. Atau kita lagi melakukan kegiatan misalkan di luar kerja bakti atau apa itu, badan atau baju kita kotor semua ya Pak ya. Nah, sesudahnya kita lakukan cuci baju, cuci badan sampai benar. Seperti itu Pak. Terima kasih sekali Ibu sudah menjawab pertanyaan dengan sangat jelas. Ada satu lagi Bu, atau barangkali kita ini dulu, atau kita yang di sini yang setelah hadir itu ada siapa dulu Pak yang telah hadir Pak, siapanya? Ya, ada Pak Ade Kosasiki, kemudian Ibu Hanifah Robianti, kemudian ada Ibu Hani, selamat bergabung Bu Hani. Kemudian terus ada Ibu Rifa Martini yang tadi menambahkan, terima kasih. Iya, Nur Hayati juga ada. Ya. Nah, barangkali dari Ibu semuanya boleh mau menyanggah atau memberi pertanyaan juga silakan. Atau mungkin memberikan masukan ya Pak ya. Nah, itu banyak. Mungkin bisa memberikan ini juga ya Pak ya, memberikan masukannya. Iya. Bu Hani mangga. Bu Hani. Beda kondisinya, seperti halnya di sekolah yang ada di pegunungan mungkin. Tapi ya, Bu Hani mah, Bu Hani. Ada ini daerah-daerah ya.
bagaimana konsep sekolah dasar bersih di sana, Bu Hani? Ada pertanyaan Bu Hani, bagaimana sekolah bersih di sana? Halo Bu Hani ada? Ya, Bu Hani. Sudah on nih. Oke Bu, Mikrofonnya. masih 15 menit lagi. Waktunya masih 15 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan lain. Ini Bu Hani sepertinya ada nih. Sepertinya Bu Hani sedang bicara ya, sepertinya. Ya, tapi bisa jelas. Tapi suaranya memang tidak jelas. Bu Hani, Bu Hani, suaranya ini nggak jelas ya. mungkin sinyal ya. Bu Hani, Kalau Ini lagi bicara tapi tidak Ya. jelas. ya Bu Hani sedang bicara. Ibu mohon maaf, Ibu Hani. Bu Hani, Ibu Hani. memang kadang Bu begini Hani. ya kalau online. Nah, udah. Oh, Bu Hani ya. Nah, kurang jelas. Ibu Hani, tanggapannya bisa lewat chat saja. Ikut aja Bu Hani, boleh di set aja karena terkendala sinyal mungkinnya di sini suaranya tidak terdengar jelas. Ibu host mati. Ya. Ini Bapak, Mas, Nah, kayaknya ke Bu Hani di set aja karena di sini suaranya nggak jelas. nah, silakan untuk ya karena ya kekurangan sinyalnya. Ya, kurang sinyalnya bagus. katanya Ya, kurang bagus. Bu Hani lagi di mana, Bu Hani? Di Ranca Balika. Bu Hani katanya mau bertanya Pak, Bu Hani mau bertanya katanya. Ibu lewat chat aja. Lihat set aja. Ya, kita sambil menunggu Bu Hani ini. Mengetik. Lewat chat saja Bu Hani karena suara tadi terkendala sinyal mungkin. Ini juga ya Pak Ahmad, ini Pak Ahmad di sekolah di SD-nya SD Plus ya Pak Ahmad ya. Ya. Mungkin di Pak kalau di SD Plus Bu. itu tidak seperti SD yang ada Negeri di ya, beda dengan negeri. Biasa sekolah lebih segala bagus. kondisinya mungkin lebih ini apa lebih bagus atau misalkan lebih sesuai dengan standar sekolah bersih dan sehat itu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah di sekolah kami kemarin mendapatkan juara 3 juga, juara 2 untuk Wah, hebat. Ini pertanyaannya sudah ada nih. Ya ada pertanyaan Pak, kita jawab dulu pertanyaan dari Bu Hani Pak, kita Bentar, dibaca. saya bacakan dulu ya Bu ya. Ya Ini ya. ada pertanyaan dari Bu Hanifah, tanya tentang perilaku warga sekolah. Tadi yang membuka sepatu di kelas dengan cuaca dingin di Ranca Bali tidak memungkinkan bagi kami Bu. Bagaimana solusinya mungkin Bu? Oh, bagus sekali Bu Hani, pertanyaan yang sangat bagus Bu Hani. Di sini memang standar untuk buka sepatu ya di kan anak-anak mau ke kelas itu ada yang buka sepatu ya. Itu kondisinya bagaimana dengan yang di Ranca Bali? Ternyata Ranca Bali itu pada dingin ya, kondisinya dingin sama dengan halnya di Pangalengan ya. Saya juga dulu pernah ngajar di Pangalengan itu kondisinya itu dingin ya. Kalau kita ke kelas buka sepatu, wah itu sangat tidak mungkin karena sudah cuaca dingin. Kalau kita buka sepatu itu tambah dingin ya. Saya mungkin lebih menyarankan untuk tidak buka sepatu ya Bu Hani karena Disesuaikan ini juga kondisi. menyangkut dalam kesehatan. Kita lihat juga kalau misalkan kondisinya kalau di daerah kota ya kan cuacanya tidak sedingin dengan Bali atau Pangalengan itu mungkin bisa untuk kita gunakan. Tapi kalau misalkan di kondisinya dingin seperti Ranca Bali yang itu aduh kalau cuaca dingin itu pasti banyak embun ya seperti halnya juga di Pangalengan itu kalau untuk buka sepatu ke dalam kelas itu tidak memungkinkan ya jadi janganlah gitu karena takutnya nanti anak-anak malah sakit mungkin seperti itu Jadi disesuaikan dengan kondisi ya. ya disesuaikan dengan kondisinya ya kalau misalkan cuacanya atau kondisinya memungkinkan untuk anak lepas sepatu boleh digunakan gitu ya karena itu terkait dengan kesehatan juga tapi kalau kondisinya dingin seperti halnya di Pangalengan atau Ranca Bali kalau buka sepatu tambah ngahod-hod kayaknya ya mungkin Pertanyaan tidak lagi. usah Pertanyaan lagi ada Ahmad. pertanyaan lagi Ada dari Bu Nia.
Ada dari Bunia. Bunia nih. Iya. Ntar saya bacakan dulu ya. Itu Ya, boleh. itu lokasinya kecil. Jadi agak susah untuk bisa ideal. Nah, yang paling rasional yang bisa dilakukan itu apa ya? Ya, Untuk betul ya. Tidak semua ini kondisinya bisa mengikuti standar untuk sekolah bersih dan sehat ini ya. Kalau untuk semuanya pasti tidak akan mungkin karena kondisinya berbeda-beda. Seperti halnya kondisi di sekolah Bunia ya, bagaimana ini lokasinya kecil. Ya kalau lokasinya kecil pasti kalau kita untuk mengejar atau mencapai standar sekolah yang seperti itu ya pasti susah ya. Paling kita sesuaikan saja dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Kalau misalkan kecil, kalau misalkan kita sudah tahu bahwa di kelas kita kecil tidak mungkin kan kita harus menerima murid banyak halnya di sana. Nah, terus kalau misalkan untuk pengadaan kelas-kelas misalkan atau ruang-ruang yang menjadi sarana penunjang pasti juga tidak mungkin. Ya kita kembali lagi bagaimana kita mengoptimalkan kondisi sekolah yang ada sehingga kita bisa menjamin kebersihannya. Dengan cara apa? Misalkan ya kita sesuaikan saja ruangan yang kita miliki, misalkan kelasnya kita bisa menampung untuk berapa orang. Terus misalkan Bu kendalanya dari ruangan-ruangan yang harusnya ada seperti ini ya kalau misalkan tidak mungkin ya tidak usah gitu. Hanya saja kita yang bisa terapkan apa yang kita bisa terapkan saja untuk kondisi yang ada di lingkungan sekolah ibu ya. Karena memang di sini kalau harus mengejar-ngejar ke dalam standar sekolah sehat dan bersih ini pasti tidak akan mungkin mencapai ya. Ya langkah kita sebaiknya kita kembalikan lagi ke dalam kondisi sekolah kita, sesuaikan dulu asal kita yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjaga kebersihan itu yang kita lakukan. Mungkin seperti itu Ibu Nia. Terima kasih Ibu Teti. Bagaimana penjelasan dari Ibu Teti? Bunia cukup jelas atau ada tanggapan lagi atau mau ditambahkan silakan. Dan sekarang waktunya tinggal 10 menit lagi. Nah, bagaimana itu ya? Kita tutup saja atau gimana? Sedikit Ya masih ada mengingatkan dulu menit, Pak Ahmad. Mungkin belum ada yang isi presensi. Kita ini ya rangkum dulu ya dari Ya, saya rangkum dulu aja Bu. pertanyaan ya Pak ya. Ya biar saya rangkum saja. Dari rangkum. Jadi tadi dari pertanyaan dari Bu Hani, dari Bu Nia sama Bu Rifa yang masukan tadi mungkin kita akan satukan menjadi satu rangka di sini bahwa sekolah dasar bersih dan sehat itu memang seideal ini sangat sulit untuk diterapkan di semua SD ya Pak ya. Hanya saja mungkin terkendala dari kondisi dari sekolah Bapak Ibu. Mengapa moderator? Oke, nah seperti itulah penjelasan dari Bu Teti mengenai sekolah dasar bersih dan sehat. Jadi ada 3 poin di sini yang telah dipaparkan bagaimana kita bisa menghasilkan sekolah bersih dan sehat, yaitu dengan adanya budaya bersih, manajemen yang baik, dan keluarga sekolahnya. Adapun kendala yang mungkin kendala di luar itu seperti misalkan ada sekolah yang tempatnya dekat pasar, nah itu tetap saja bisa menjadi sebuah indikator sekolah yang bersih dan sehat. Itu lebih pada perilakunya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya betul. Nah, kemudian ada indikator juga yang lain yaitu kebijakan nasional dan daerah, program kerja, sarana dan prasarana, pembudayaan perilaku. Nah, itu yang paling penting di sini adalah pembudayaan perilaku. Ya, mudah-mudahan semuanya sekolah-sekolah di Indonesia sudah menetapkan indikator sekolah dasar bersih dan sehat ini menjadi indikator yang wajib untuk diikuti walaupun dengan segala kondisi yang ada. Seperti itu mungkin. Ya. Jelas? Ya, terima kasih. Dan waktu menunjukkan 11.52. Terima kasih telah bergabung dan saya akan kembalikan lagi kepada host. Ini ditutup aja Bu. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ini masih ada waktu 6 menit lagi. Sebelum ditutup acaranya, saya berikan kesempatan untuk mengisi dulu presensinya. Bu Teti sudah mengisi? Ya, betul. Itu saya terlupa yang tadi juga tidak isi presensi Pak Ya. Ahmad. Ya, mangga. Saya juga terlihat mungkin ini ada waktu ya. Masih ada untuk waktu. isi presensi. Masih ada waktu Ya. ini 6 menit lagi mungkin. Mangga. Ya, Bisa belum Nina mengisi? sudah sebentar presensinya. Tadi saya belum mengisi Nina. Ya, belum. Oh, belum sebentar ya. Belum ya.
Ya, Ya, sebentar. kendala. Nanti saya isi presentasi dulu. Sebentar Bu Teti. Ada Bu, ada. Ya, sebentar ini ada. Ada Saya sebentar. lagi presentasi dulu, Pak. Bentar, Pak. Oke, saya akan serahkan kembali langsung kepada Ya, host. Bu Teti Bu silakan Mbak diisi. Diana, silakan. Sambil mengisi ya Bu Teti, sambil saya tutup acaranya saja. Iya, Ya. boleh, Bu. Tidak terasa kita sekarang sudah memasuki di penghujung acara. Saya di sini selaku host ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini, para hadirin dan rekan-rekan ya. Gimana? Dan Ya, rekan-rekan lanjut saja, Bu. ya. Ya, lanjut saja. Ya, Bu. ya Mangga. Mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Di akhir kata, marilah kita tutup dengan alhamdulillahirobbil alamin agar kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Ripa, Bu Nia, Atur nuhun Bu Sani, Kasadayana, atur nuhun. serta ruangan